Jazakumullah khairan pada Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Aswanda. Hafidhullah, semoga Allah melindungi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amabad. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pak Saiful Ahmad AMD dan jajarannya di yayasan, kepada yang kami hormati juga pada mudir kita Ustaz Khalid Syamhudi, kemudian juga pada pengurus Pondok Pesantren Ibnu Abbas, dan juga yang kami hormati para wali santri tahun pelajaran 2022-2023, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang wali santri yang kakaknya juga di sini, ya. Jadi mungkin ini yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Dan pada anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, para santri MSW putra maupun putri, karena 2 tahun ini kita tidak menerima dari MA. Alhamdulillah, puji syukur, pada pagi hari ini tanggal 17 Dzulhijjah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan hari Ahad 17 Juli 2022, kita bisa berkumpul untuk acara serah terima santri baru tahun pelajaran 2022-2023 dengan kita mengambil tema membangun karakter berbasis Qur'ani di era digital masa kini. Kita ambil tema ini karena subhanallah tadi yang sudah disampaikan panjang lebar beliau Ustaz Khalid tentang dekadensi moral, tentang kemerosotan adab dan akhlak para santri disebabkan mungkin karena HP. Maka kita akan mencoba untuk membuat sebuah terobosan, yaitu memberikan ruang pada anak-anak yang mana mereka ini yang suka pada hal-hal yang digital, hal-hal yang IT, akan kita salurkan pada insya Allah pada tahun ini. Di sini kami diberi waktu untuk memaparkan tentang program pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Bahwasanya pondok ini berdiri tahun 2002. Ya, dulu idad duat, belajarnya di masjid, tidurnya juga ada di masjid, dan juga kita buat di ruangan sekarang ini jadi ruang ospia ruang UKP. Kemudian tahun 2006 kita membuat Madrasah Salafiyah Wusto, ya, atau setingkat dengan SMP. Mengapa kita buat seperti itu? Kurikulumnya itu lebih mudah untuk diadopsi, dikolaborasi dengan pendidikan agama, sehingga apa yang menjadi karakter, apa yang menjadi ciri khas pada sebuah pondok itu akan nampak ketika sebuah kurikulum tersebut itu banyak di kurikulum agamanya. Sampai sekarang MSW yang sudah terakreditasi A dari BAN PNF, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal, dan sekarang mungkin 2 atau 3 tahun ini, ya, MSW ini berganti dengan PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren. Artinya anak-anak yang lulus di Wusto kita ini memiliki hak yang sama dengan MTS, dengan SMP yang lain. Kalau dulu sempat dipandang sebelah mata, paket B itu apa itu. Tapi sekarang alhamdulillah pemerintah sudah melihat, dan pondok kita sudah kesetaraan.
Jadi tidak perlu khawatir bagi bapak-bapak, ibu-ibu nanti, misalkan anaknya enggak betah, karena memang kita tidak bisa memungkiri, ada yang mungkin 1 bulan pindah, ada yang 1 tahun pindah, ada mungkin bahkan 3 tahun pengen ke aliyah atau SMA pindah. Maka ini insya Allah akan bisa dari pendidikan kita, dari pendidikan kesetaraan ini. Dan di PKPPS Wusto ini atau MSW atau ya Madrasah Salafiyah Wusto ini, di Putra kita hanya ada 7 mapel saja. Jadi tidak banyak pelajaran yang kita ajarkan. Ya, terutama pelajaran-pelajaran yang tidak bisa insidental. Umumnya itu cuma 2, matematika, ya sains dan bahasa Inggris. Kemudian diniyahnya adalah fikih, akidah, tafsir, tahfidnya. Artinya kita memang benar-benar di Wusto ini membuat anak-anak ini memiliki akidah yang kuat, fikih ibadahnya juga bagus, kemudian hafalannya juga bagus. Nah, di MSW ini, di PKPPS Wusto ini, kita ada target, yaitu lulus Wusto adalah 6 juz. Ini reguler ya, ini reguler. Belum nanti saya bicara pada bidang unggulannya. Jadi setiap 1 semester anak-anak kita harapkan bisa menghafal 1 juz, ya 1 juz. Kemudian kita murojaah terus sampai nanti ketika anak-anak tersebut itu lulus di PKPPS di Wusto kita, anak-anak tersebut minimal 6 juz, minimal. Dan ini insya Allah mudahkan dan banyak yang berhasil. Tergantung nanti kerjasama kita dari pengurus pondok dan juga para wali santri sekalian untuk selalu memonitoring anak-anak tersebut. Anak-anaknya selalu mungkin ketika nelpon dinasehati, mungkin ketika penjenguan dinasehati, sehingga anak-anak ini akan terkesan mereka mempunyai motivasi, yaitu orang tuanya. Mereka motivasi adalah kedua orang tuanya yang selalu memberikan semangat untuk belajar di pondok pesantren ini. Walaupun dari kita, dari para asatidzah itu tidak akan henti-hentinya memberikan sebuah wejangan, sebuah nasihat kepada mereka agar mereka ini untuk selalu semangat dalam belajar menuntut ilmu. Ini. Kemudian di MSW Putri, ya, kurikulum yang sedikit berbeda dengan MSW Putri karena memang juga objeknya juga berbeda. Ya, kalau di Putra itu bahasa Arab itu memang ada di sana pembagian nahwu sorofnya ada. Kalau di Putri lebih banyak di percakapan untuk bahasa Arabnya. Jadi paling enggak anak-anak yang ada di Putri ini mereka bisa muhadasahnya. Ya, mereka bisa ngomong sama yang lain. Sehingga nanti kita harapkan di Putri ini menjadi ibu-ibu solehah. Kita mencetak ibu-ibu solehah. Tidak banyak memang pelajarannya ya di Putri, ya hampir-hampir sama, tapi porsinya itu dikedepankan ke keterampilan keibuan. Kalau di Putra itu 6 juz target hafalannya, kalau di Putri 30 juz selama 3 tahun. Aduh, poisotat nanti. Kita ini beliau Mas'ul di Putri juga hadir. Kita 2 tahun, bahkan 2 tahun belum ada itu sudah ada yang hafid 30 juz di Putri.
Jadi di Putri itu semester pertama itu 4 juz. Kemudian di semester kedua 3, 4, 5, 6 sampai 5 itu 6 juz. Kemudian di semester 6 itu hanya 4 juz. Itu targetnya. Dan sekarang sudah ada beberapa anak, mungkin sekitar 9 anak dari 150-an anak yang sudah hafal 30 juz. Ini menandakan apa? Menandakan bagaimana kesungguhan kami dari para pengurus untuk mendidik anak-anak ini jadi anak-anak yang soleh-solehah. Insya Allah tahun depan kita akan membuka MA, walaupun kami juga belum tahu apakah nanti membuka dari luar atau tidak. Yang jelas insya Allah doakan dari antum sekalian MA Ibnu Abbas yang putri, insya Allah kita akan lebih mencetak ke ibu solehah. Jadi kita harapkan nanti anak-anak yang lulus dari MA Ibnu Abbas As-Salafi Putri ini paling tidak sudah bisa merawat anak. Beliau mempunyai visi ke depan, dari Ustadz Khalid itu mempunyai visi ke depan, nanti jangan sampai masak sayuran saja nggak bisa. Jangan sampai nanti ketika sudah punya suami, mempunyai anak, merepotkan ibunya, merepotkan mertuanya. Maka insya Allah akan ada kurikulum yang akan kita buat nanti untuk program MA yang ada di Putri. Kemudian tahun 2009 kita buka Madrasah Aliyah Putra, yang dulu MSW Putra itu di tahun 2006 itu kita hanya ada 40 santri, dan 40 santri itu termasuk alumni pertama, dan sekarang duduk di depan panjenengan, salah satunya di sebelah kiri Ustadz Harun ini, beliau adalah alumni pertama di tahun 2006. Jadi 2006 beliau baru SMP, sekarang mungkin sudah jadi pengurus di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini. 2000 dan sekarang siswa-siswi kita atau santriwati kita ada 1022 anak. Jadi kurun waktu sekitar 17 tahun kita berdiri, dari 40 anak menjadi 1022 anak. Dan mudah-mudahan anak-anak ini jadi anak-anak soleh-solehah. Ustadz-ustadznya juga mendapatkan pahala, pengurus yayasan juga mendapatkan pahala, dan tentunya ini kerjasama yang baik antara pondok pesantren dengan para wali santrinya. 2009 kita buka MA. Ya, muridnya kalau tidak salah dulu 32 dari angkatan pertama ini. Ya, sekitar 32 anak. 2009 kita buka dengan jurusan keagamaan. Sampai sekarang. Jadi jurusan keagama sampai sekarang. Kalau mungkin nanti pemerintah sudah menetapkan kita adakan kurikulum merdeka, maka kita akan kurikulum merdeka. Kita akan sesuai dengan apa yang diatur dalam pemerintah yang ada. Jadi 2009 kita mendirikan MA yang alhamdulillah banyak sekali anak-anak ini yang mereka melanjutkan ke perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan tahun 2013 kita sudah akreditasi BAN SM, kemudian diperbarui tahun 2019 kemarin dengan akreditasi B yang ada di MA. Jadi memang kita sudah diakui, tadi sudah disampaikan mau membuat sekolah terdaftar atau terdampar, atau kita memang sudah diakui, memang kita benar-benar sudah memiliki izin operasional yang jelas. Dan sampai sekarang
Kemenak, Kementerian Agama di Kabupaten Sragen itu selalu mempercayakan kepada kami untuk melakukan perlombaan-perlombaan, kemudian terutama di bidang tahfidz. Terakhir yang kemarin ngebel pada kami, tolong Pak Ustadz, kami dikirimi santri-santri ini juknisnya lomba-lomba, ada yang 1 juz, ada yang 5, 10, 20, 30 juz, 30 plus tafsir. Tolong dikirimi kami anak-anak tersebut. Kemudian kita kirim, ada sekitar 5 anak. Ya, 5 anak. Tidak menyebutkan ini harus dari Jawa Tengah. Yang kita kirimkan santri-santri kita kan tidak hanya Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur, Jawa Barat, ada yang mungkin bahkan Kalimantan dan lain sebagainya, mungkin ada banyak juga. Kemudian dianulir. Kemudian masih ada 2 insya Allah yang nanti akan maju ke tingkat provinsi, termasuk yang membaca tadi koreknya. Ya, insya Allah akan maju ke MTQ ke 29 di Semarang mewakili Kabupaten Sragen. Jadi memang kita dipercaya oleh Kemenak Kabupaten Sragen untuk lomba-lomba biar ramping itu ya wis Ibnu Abbas mewakili Sragen ke provinsi. Dan alhamdulillah kalau kita bicara masalah juara-juara yang kami dapatkan sejak kita berdiri tahun 2009 di MA, itu banyak sekali, ya hampir ratusan yang kita juarai, dan kebanyakan adalah tahfidz. Walaupun kita ini bukan pondok tahfidz. Subhanallah. Tapi kita punya program unggulan yaitu tahfidzul Quran. Dan lulusan kita proses kita di kurikulum di pembelajaran juga ada anak-anak yang tidak kita ajarkan, atau notabene kita ajarkan cuma beberapa jam, 1 jam saja mungkin sepekan sekali, tapi mampu untuk menjuarai kompetensi sains madrasah, atau diistilahkan kalau di luar itu di dinas itu namanya OSN, kalau di Kemenak namanya KSM. Bahkan kita menjuarai juara 1 pelajaran ekonomi, pelajaran matematika juga, mengalahkan dari madrasah negeri. Ini menandakan memang ada bibit-bibit di sana, putra-putri panjenengan nanti insyaallah ta'ala, yang memiliki kecerdasan yang mungkin subhanallah. Tadi disampaikan ada anak yang modalnya 3,5 juz, mampu menghafal Al-Quran 30 juz selama tidak kurang dari 3 bulan. Ini terjadi dan sekarang kelas 8. Di cabang kita. Kemudian untuk MA ini tahun 2021, ya tahun 2021 tadi sudah disebutkan juga, kita sudah akreditasi juga dari Universitas Islam Madinah. Ya, otomatis setiap 5 tahunnya juga akan ada pembaharuan lagi tentang visitasi atau akreditasi tersebut, sehingga kita harus bersiap-siap. Mulai tahun ini pembelajaran kita itu berbasis dengan pembelajaran bahasa Arab. Maka guru-guru yang ada di kita, asatidzah yang ada di kita, perlu kita upgrade ilmunya dengan diadakan diklat, ya seperti disampaikan, dengan adanya pembelajaran secara klasikal MGMP, ya MGMP antar mapel di pondok pesantren kita, yang sekarang ini kita memiliki sekitar 45 ustadz baik MSW maupun MA, sehingga benar-benar ketika nanti ada perubahan kurikulum yang ada, kita sudah siap. Kurikulum Merdeka misalkan, kita harus siap untuk menempuhnya. Ya, mau nggak mau kita harus siap. Dan tentunya
anak-anak juga harus kita siapkan. Dan tentunya juga kita mohon bantuan para wali santri sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah program khusus, program unggulan kita. Ya. Program unggulan kita ini sudah memasuki tahun yang ke-8 besok. Artinya sudah hampir 8 tahun, 7 tahun kita sudah menggeluti program ini. Dulunya program ini hanya 15 santri di Karangpandan, di Ngargoyoso, ya di Ngargoyoso. Sekarang sudah ada sekitar 100 santri yang kita kirim ke 3 cabang. Jadi nanti kita tempatkan di Karangpandan sekitar di Kabupaten Karanganyar, kemudian di Karangmalang Sragen, kemudian di Tanon Sragen. Kita ada 3 tempat, dan nanti yang kita keluarkan dari 160 anak adalah 100 anak. Jadi yang di pusat malah 60 anak. Sudah ada yang daftar, dan insya Allah nanti hari Rabu akan kita tes. Hari Rabu akan kita tes untuk pengalokasian apakah anak tersebut bisa mengikuti program ini ataukah tidak. Ada 2 syarat, kemauan dan kemampuan. Saya berharap anak tidak dipaksa, ya. Pokoknya harus ke cabang. Dia nggak mau, jangan dipaksa. Memang harus ada kemauan dan kemampuan. Tetapi kalau memang dinasihati bisa, silahkan. Jadi kita menginginkan baik orang tua maupun anak ini sama-sama menginginkan menghafal Al-Quran. Insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu insya Allah mau semua anak-anaknya kita didik selama 1 tahun saja menghafal Al-Quran. Dan hari Jumat besok kita akan ada pengembalian kelas 8, ya, yang hafid itu sekitar 30-an anak. Ini kan memang visi kita ini membentuk generasi Qur'ani yang berprestasi. Benar-benar Al-Quran ini mereka paham, mereka bisa baca dengan baik dan benar. Kemudian mereka bisa menghafalnya, kemudian bisa memahaminya, mentadaburinya. Kita harapkan seperti itu. Ya, anak-anak hasil didikan kami mudah-mudahan ini jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kemudian di cabang ini ada 3. Silakan nanti yang sudah mendaftar kemarin akan kita tes hari Rabu insya Allah. Hari Senin besok, Selasa ini masa orientasi, masa ta'aruf. Jadi kita kenalan dengan para asatidzah, pengenalan lingkungan. Sebelum nanti hari Jumat itu sekitar 100 anak akan kita kirim ke 3 cabang tersebut. Apakah di cabang itu tidak ada pelajaran diniyah? Tetap ada, tetapi porsinya sedikit. Kita akan ajarkan mapel-mapel yang memang harus ada, harus nggak bisa insidental. Fikih tetap kita ajarkan, karena fikih ibadah. Bagaimana wudunya, bagaimana sholatnya, bagaimana sholat biar benar-benar sholatnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita ajarkan juga akidah. Ini adalah akidah yang sahih juga. Kemudian juga kita ajarkan di ilmu umumnya adalah matematika. Lebih banyak di 80% itu adalah Al-Quran. Tajwidnya, tahsinnya, dan tahfidnya itu yang kita perbanyak. Kemudian yang terakhir dari kami, ingat waktu, mungkin nanti sesuatu hal yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan pada kami. Yang terakhir kami berpesan pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami punya aturan yaitu tentang untuk menunjang aktivitas pembelajaran, karena memang kita sebulan
Ya, sebulan ini kita bertahan sejak tahun 2017 kalau tidak salah, 2017-2016, mungkin hampir 6 atau 7 tahun yang lalu kita bertahan di angka 500.000. Ya, 500.000. Ini artinya kalau orang-orang Jabodetabek mangatus sewu nggih urip sesasi iso ora gitu. Bisa enggak misalkan. Nah, maka kita harapkan untuk pembayaran ini diusahakan untuk kedisiplinan. Kita ada moto disiplin berprestasi dalam kesederhanaan. Jadi kalau ada sebagian wali itu, Ustadz nanti ada laundry enggak? Pondok menyediakan enggak? Setrikanya gimana dan lain sebagainya. Saya jawab, kita membentuk anak ini jadi anak yang sederhana, disiplin, berprestasi. Ya, bisa dipahami ya. Kita moto ini, jadi kesederhanaan memang kita benar-benar anak ini menjadi suri teladan dalam kesederhanaan, kedisiplinan, tentunya dengan berprestasi. Ya, dengan berprestasi. Prestasinya ya macam-macam, karena tidak semua anak ini pintar dalam segala hal, susah. Kadang anak pintar tafidnya tetapi logikanya mungkin mandek, hafalannya pintar, hafalannya mandek, kemungkinan dia bisa pintar dalam hal yang lain. Nah, ini perlu kita terus kita upayakan hal yang terbaik, maka kita adakan manajemen yang bagus lagi dalam Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ini. Mungkin itu yang kami harapkan ya. Jadi kedisiplinan pembayaran ini akan sangat membantu kami dalam hal operasional. Maksimal tanggal 10 tiap bulannya. Mohon nanti bisa didisiplinkan lagi pada para wali santri baru ini, sehingga nanti tidak ada kata-kata gara-gara anak belum bisa membayar dan gak bisa mengikuti ujian misalkan, ini anak nangis-nangis dan lain sebagainya. Saya harapkan ada komunikasi yang bagus antara para wali santri dengan kami dari pengurus. Nanti kalau pendidikan kepada kami, kalau nanti ke pengasuhan dalam 24 jam sama Ustadz Harun hafizahullah ta'ala. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.